Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College. Satu channel yang akan terus menebar inspirasi dan memotivasi kita semua untuk tetap semangat dan mendoakan Anda semua untuk sukses dalam berbisnis. Sahabatku, saudaraku, saya masih terus mengulik-ulik, mengeksplor, bercerita tentang pengalaman-pengalaman bagaimana mengelola, menjadi pendiri, menjadi founder, sekaligus menjadi inspirator awal lahirnya bisnis Nusamat, satu bisnis yang kita dedikasikan untuk Nahdlatul Ulama. Bisnis ini adalah bisnis yang dimiliki oleh Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama dengan badan hukum PT Nusa Utama Jakarta Timur. Sahabatku, saudaraku, perusahaan ini sahamnya 51% milik Nahdlatul Ulama Jakarta Timur lewat Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Menentukan sebuah pilihan bisnis dengan model saham seperti itu, kita panjang sekali perdebatannya, saudaraku. Maka itu di NU itu sangat tidak sederhana kalau kita punya gagasan bisnis, karena yang tersulit nanti adalah pada tataran mengeksekusi. Kalau gagasan teman-teman itu banyak sekali ya, jadi gagasan pengen bisnis ini, pengen bisnis itu, pengen mengambil peluang ini, wah sabrek, peluang bisnis itu ada. Karena apa? Karena kita punya pasar yang sangat besar, 100 juta lebih itu pasar jamiah atau jamaah atau ulama yang menjadi pasar apapun produknya. Itu makanya sahabat itu. Tapi ketika kita akan memutuskan sebuah keputusan NU berbisnis, ya, Lembaga Perekonomian NU berbisnis, itu tidak sesederhana kalau kita mengambil keputusan untuk bisnis pribadi, ya, atau bisnis keluarga. Kalau bisnis pribadi, bisnis keluarga, ya, maka dengan mudah kita mengambil keputusan. Tapi ketika kita harus mengatasnamakan organisasi, di mana inilah jadi bisnis organisasi, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, ya. Karena begitu masuk ke dalam, di antara teman-teman internal kita, ya, itu ya sering dibilang Anda nggak ribut saja sama teman satu organisasi itu sudah untung, ya. Kalaupun Anda bisa membuat itu tidak dicibir saja sama teman yang lain, itu untung. Karena di Nahdlatul Ulama hal seperti itu lazim gitu loh, ya. Jadi kenapa komplek kepentingan individu, komplek kepentingan kelompok, faksi-faksi itu tinggi sekali hal seperti itu. Itulah makanya ketika kita mau melahirkan sebuah bisnis, tantangannya tidak sesederhana itu. Belum lagi soal modal, ya, modalnya siapa? Organisasi bisa nggak ngasih uang? Padahal kita semua tahu berharap dari organisasi itu sesuatu yang mustahil, karena memang tidak ada uangnya. Di kas-kas organisasi kita itu kosong. Gimana mau membuat sebuah bisnis atas nama organisasi yang organisasi nggak punya kas, nggak punya uang? Padahal sebuah perusahaan didirikan itu pasti harus mengeluarkan uang, mengeluarkan kapital, mengeluarkan modal yang tidak kecil. Apalagi PT yang kita buat di Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, ya, PT Nusa Utama Jakarta Timur. Sehingga untuk membuat perusahaannya ada, kita udah butuh uang jutaan rupiah. Dan dari mana uang itu? Itu aja sudah perdebatan yang sangat luar biasa. Walaupun alhamdulillah dengan musyawarah mufakat kita semua akhirnya bisa menyelesaikannya dengan wisdom, dengan bijak, dan alhamdulillah bisa muncul perusahaan ini. Tapi tidak cukup di situ. Yang terpenting juga nanti ketika kita mau menentukan model bisnis apa, produk bisnis apa, proses bisnis yang seperti apa yang ingin dilakukan. Maka ini pertentangannya luar biasa. Ya, saya ingat ngomongin nama saja, ya. Ada yang punya ide NU Mart. Dulu awalnya kita berawal dengan nama NU Mart, ya, tapi belakangan kemudian kita robah lagi menjadi Nusamat. Belum ada usulan-usulan lain, macam-macam lah, ya. Usulan-usulan dari nama ini aja kita udah berhari-hari kadang-kadang mendiskusikan itu hanya untuk sebuah nama, ya. Gimana caranya menemukan sebuah nama, itu menjadi problem tersendiri di kadang-kadang, ya. Modal, nama,
belum lagi legalitas, ya, formulasi hukumnya, legalitasnya mau seperti apa, mau menentukan PT, CV, koperasi, atau kita mau toko kelontong biasa atau seperti apa. Wah, itu juga problem. Jadi bagaimana menentukan sebuah badan hukum, legalitas seperti apa? Karena kita harus mengikuti aturan legalitas yang berlaku di negara Republik Kesatuan Indonesia. Kalau PT ya mengikuti undang-undang PT, kalau kita pakai koperasi mengikuti undang-undang koperasi, kalau kita pakai yayasan ini sebuah bisnis, sebuah entitas hukum tapi nirlaba, tidak bisa mencari uang dengan yayasan sebanyak-banyaknya, kita bisanya hanya minta sumbangan lewat yayasan, ya. Jadi ini kan sebuah permenungan yang tidak mudah. Maka ketika kita mengambil keputusan yes kita harus PT, itu perdebatannya bagaimana struktur sahamnya, bagaimana struktur modalnya, bagaimana pengelolanya, siapa yang menentukan jadi direkturnya, siapa yang jadi komisarisnya. Ini semua tidak semudah karena perdebatannya cukup alot. Pokoknya kita menyelesaikan itu hampir 6 bulan itu dengan sangat efektif. Luar biasa kita bisa menentukan dengan bijak dan musyawarah mufakat. Tapi semuanya ya tentu tidak mudah. Apakah sesudah ditentukan pengelolanya bisa jalan sendiri? Nah, itu juga masalah lagi. Karena Pak nggak punya uang, nggak punya modal. Bagaimana memulai usaha? Bagaimana mencari modal? Ya kan? Kita jual saham, sahamnya nggak laku. Kita jual saham, lakunya sedikit. Nah itu juga masalah. Karena apa? Kadang orang hanya bisa ngomong, tapi begitu disodorin, ayo iuran, itu tidak keluar juga duitnya. Wah, kalau ngomong ayo NO bikin ini, ayo NO bikin ini, ayo bikin usaha ini, ayo, wah, provokatornya banyak yang kayak gitu. Tapi gitu kan, oke kita bikin, waktunya sekarang iuran. Itu tidak mudah, tidak segera uang orang yang tadi teriak-teriak rame itu kemudian keluar uangnya enggak juga, gitulah. Jadi itu problem tersendiri juga di kita di internal ya. Jadi memformulasikan struktur permodalan, memformulasikan orangnya itu juga tidak mudah. Belum menentukan nanti mau bisnis model apa, model warung, model jaringan distribusi, atau model network, multi level marketing, atau mau model bisnis jasa atau bisnis apa. Ini adalah bisnis model yang tidak mudah. Kita perdebatannya panjang karena sampai pada satu keputusan waktu itu kita berpikir pokoknya harus membuat sebuah bisnis yang produknya menjadi hajat hidup orang banyak, menjadi hajat kebutuhan semua orang NU. Ya, ada yang ngusulin parfum, ada yang ngusulin madu, ada yang ngusulin baju, ada yang mengusulkan fashion, ada yang mengusulkan alat-alat kesehatan dan seterusnya, banyak usulan-usulan tentang produk. Tapi ya akhirnya kita sampai pada satu keputusan, yes kita bisnis consumer good, kita bisnis sembako karena produk-produk consumer good, produk-produk sembako inilah yang menjadi produk hajatnya setiap warga negara, hajatnya setiap rumah tangga, hajatnya seluruh warga Nahdlatul Ulama. Maka itu dengan cara menentukan itu pun juga nggak selesai. Bagaimana nih kalau merajut produk-produk warga NU? Nah warga NU juga di mana-mana di setiap daerah punya produk-produk unggulan. Sistem apa yang akan digunakan untuk bisa merajut semua potensi ini? Itu juga tidak gampang. Ya. Ditawari beras, ditawari madu, ditawari sembako, wah macam-macam yang nawarin itu semua untuk mau menjadi produk unggulan. Itu tidak sederhana untuk memutuskan itu, saudaraku. Jadi menentukan satu bisnis model itu aja lama sekali, ya. Karena tadi dalam kondisi tidak punya uang. Mungkin kalau uangnya banyak miliaran mungkin lebih mudah ya. Kira ada uang sekian miliar kita begini selesai, ada uangnya. Tapi ketika tidak ada uangnya, ini kan bisnis cuma ribut doang, kadang cuma ngomong doang dan tidak menjadi keputusan. Bahkan sudah menjadi keputusan pun ketika kita pada tahapan eksekusi, iuran orang itu juga. Nah itu yang kadang-kadang tidak mudah. Karena apa yang diomongkan, kayaknya indah, pada saat musyawarah itu semuanya yes when, pada saat oke, tapi pada tataran eksekusi, siapa yang berani berkorban ketika ada resiko seperti ini? Ini kalau terjadi bangkrut gimana? Nama baik siapa yang dipertaruhkan? Apa NU nggak menjadi nama baiknya tercemar dan sebagainya. Ini semuanya dipertimbangkan yang sangat luar biasa dan tidak mudah mengambil keputusan untuk sampai ke sana.
Sahabatku, saudaraku, jadi untuk sampai ada satu keputusan model bisnis apa, bisnis prosesnya kayak apa, ya kantornya di mana, ya, kita menentukan kantor ini mau ngontrak, nggak punya duit, nggak ngontrak, nggak ada tempatnya, ya kan, mau beli apalagi, ya ini semuanya nggak mudah, saudaraku. Jadi untuk menentukan tempat, kalau punya uang banyak mudah, sewa selesai. Ya, karena itu beli ruko atau beli rumah selesai untuk jadi tempat. Ini kalau tidak ada uangnya itu tidak mudah. Ya, untuk menentukan lokasi, minta sumbangannya siapa, rumahnya siapa, tempatnya siapa yang mau dipakai, ini tidak mudah menemukan itu. Itulah sahabatku, saudaraku. Jadi akhirnya dengan perjalanannya waktu kita tuh akhirnya menemukan juga, walaupun dengan segala kesabaran, ya, ada orang baik yang meminjami kita untuk sementara waktu dipakai ruangan-ruangannya untuk memulai mengawali pergerakan bisnis Nusamat. Itu semua adalah bisnis proses, ya, belum mencari barang-barang yang mau kita jual. Produknya kita menentukan sembako, siapa suppliernya, kita temuin Unilever, kita janjian, kita cari Sinarmas, kita cari Indofood, kita cari pabrik ABC. Itu juga tidak mudah, karena bagaimana kita pemain baru datang kepada prinsipal seperti itu sangat sulit, kecuali kita datang ke sana dengan miliaran rupiah. Nah, tapi ketika ke sana kita tidak membawa uang, hanya membawa nama besar Nahdlatul Ulama, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Meyakinkan mereka, meyakinkan mitra. Kita punya channel misalnya di Moli, kita punya channel di Indofood, kita punya channel di pabrik-pabrik yang prinsip-prinsip itu tidak mudah. Nah, untuk sampai ke sana kan tidak langsung ketemu owner, kita ketemu satpam, kita resepsionis, kita ketemu manajer. Ini untuk sampai suatu ketika kita bisa meyakinkan mitra kita, mensupport kita dengan produk-produk yang mereka punya, itu juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu pekerjaan yang sangat luar biasa dan membutuhkan sebuah ketekunan, membutuhkan satu upaya extraordinary kerja. Itulah saudaraku. Jadi bisnis proses, ya, begitu sudah jadi pun jualan. Gimana nyari pelanggan, ya, nyari pelanggannya, gimana caranya mencari pelanggan. Kita door to door, apa kita bikin preview seminar, atau kita pakai WhatsApp, blast dan seterusnya, pakai medsos, kita iklankan. Itu semua juga nggak mudah. Kenapa? Karena untuk iklan di medsos juga butuh uang, untuk uang iklan. Kita nggak punya uang untuk bayar iklan, itu masalah juga. Belum soal SDM, ya, siapa yang bekerja, ya, kita tidak punya uang merekrut orang yang minta dibayar, gimana caranya? Ya, itu juga tidak mudah. Dan kalau uangnya banyak miliaran, sudah gampang merekrut orang sarjana, selesai kamu dibayar sekian juta setiap bulan, kamu kerjanya ini selesai udah. Ini kalau tidak ada uangnya ini kan nggak gampang untuk menentukan ini SDM-nya siapa yang bisa mengelola. Butuh relawan, butuh pejuang, butuh orang-orang yang siap, kader-kader yang siap untuk berjuang. Apakah orang-orang NU seperti itu mudah? Enggak juga. Karena apa? Satu contoh, saya buat 75 orang peserta pelatihan kewirausahaan, itu yang mau hanya satu, yang lain muntaber, mulut tanpa berita. Dan saya selalu membuat pelatihan-pelatihan untuk merekrut orang-orang terbaik mau berjuang di LPNU. Itu juga tersaring sekali, ya. Sebagian besar semua akan bertanya, digaji berapa, diongkosin berapa. Dan ini semua kita tidak bisa jawab apa-apa, karena bisnisnya sendiri juga belum terbentuk. Bisnisnya sendiri baru dirancang atau dirancang tapi berjalannya belum tahu omsetnya berapa. Semua masih dalam ketidakpastian, dan itu problem-problem di dalam bisnis proses kita. Meyakinkan orang-orang untuk bisa terlibat, mau berjuang bersama-sama kita, itu pekerjaan yang sangat-sangat extraordinary. Kita nggak kenal waktu, kita nggak kenal biaya, karena kita semua korbankan untuk bagaimana bisnis ini harus bisa berjalan. Hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan wasilah karohanya para kiai, doa-doa mereka, doa-doa para kiai yang terus menguatkan spirit kita. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah, bisa berjuang untuk
jihadis iqtisadi, jihad di bidang ekonomi untuk pemberdayaan ekonomi Nahdlatul Ulama dan jamaah Nahdlatul Ulama. Dengan wasilah doa-doa mereka, mudah-mudahan Allah mudahkan apa yang kita tuju, apa yang kita ikhtiarkan. Yang jelas, bisnis proses dan bisnis model itu juga memerlukan satu kajian, sebuah proses yang tidak mudah, apalagi nanti menyangkut modal, menyangkut SDM, menyangkut tempat, menyangkut siapa yang mengoperasionalkan, siapa yang menjadi target pasar, dan seterusnya. Ini semuanya pasti akan mengeluarkan biaya yang tidak mudah, tidak kecil, dan semua itu menjadi tanggung jawab siapa, resiko siapa. Yang pasti organisasi tidak punya uang untuk dijadiin sebagai tumpuan atas setiap masalah resiko ini. Kita pengelola juga belum punya uang. Itu kan masalah semua yang kemudian kita hanya bisa bertawakal kepada Allah. Allah mudahkan segala urusan kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini Nusamat terus bisa berkembang, terus bisa berjalan atas doa Anda semua, atas doanya para kiai, dan tentu ini adalah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabatku, saudaraku, ya. Mudah-mudahan ini satu cerita yang ya saudara jadi tahu ruwetnya berjuang di pengembangan ekonomi Nahdlatul Ulama tidak sesederhana yang kita bayangkan. Walaupun NU dari luar itu indah, tapi begitu masuk ke dalam kita akan bisa kejebak banyak lubang ketika Anda tidak tahu bagaimana cara main yang indah dan bijak di komunitas besar seperti ini. Karena kepentingan kelompok, kepentingan faksi, kepentingan individu itu banyak yang tidak kentara semua, dan itu tidak mudah untuk mensikapi itu semua. Tapi yakinlah bahwa Allah menolong kita dengan ketulusan perjuangan kita. Kita maju terus, yakin di depan sana ada secercah harapan untuk sebuah mimpi Nahdlatul Ulama yang mandiri secara ekonomi. Terima kasih. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.